Jumpa lagi dengan lakon misteri. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena dari Prabu Siliwangi. Konon katanya Prabu Siliwangi ini memiliki pasukan harimau putih yang selalu mengikuti dan mengawal Prabu Siliwangi. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya lukisan Prabu Siliwangi yang selalu dikelilingi oleh sekumpulan harimau putih di sampingnya. Menurut masyarakat Sunda, harimau putih yang ada di keliling Prabu Siliwangi adalah pasukan harimau putih dari bangsa gaib yang biasa disebut dengan Maung Bodas, dan mereka selalu setia mendampingi sang Prabu. Lalu dari mana asal-usul pasukan harimau putih ini? Dan kenapa harimau putih ini selalu setia dengan Prabu Siliwangi? Begini ceritanya. Mendengar kata Pajajaran, terbayang sebuah kerajaan di tanah Pasundan yang megah dan agung, yang dipimpin oleh raja yang bijak dan penuh karismatik, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu dikenal sakti mandraguna, juga arif dan bijaksana. Ternyata juga memiliki banyak pasukan yang tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa gaib. Inilah salah satu yang menyebabkan kerajaan Pajajaran disegani oleh kerajaan lain di tanah Jawa. Salah satu dari pasukan gaib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan gaib harimau putih. Oleh karena itulah, kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana kawanan harimau putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Tidak hanya itu, Maung Bodas juga dijadikan sebuah lambang agung oleh pasukan Kodam Siliwangi TNI Angkatan Darat. Hingga saat ini banyak paranormal juga ikut-ikutan berburu harimau putih untuk dijadikan kodam pendamping. Secara umum kodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Bahkan beberapa orang pun memiliki kodam pendamping yang berasal dari ilmu leluhur yang diturunkan kepadanya. Namun tidak dengan Prabu Siliwangi. Beliau mendapatkan kodam ini dengan susah payah dan melalui pertempuran sengit yang cukup melelahkan. Pada zaman dahulu, Prabu Siliwangi melakukan petilasan ke beberapa wilayah yang ada di tanah Pasundan, hingga sampailah beliau di daerah Curug Sawer di Majalengka. Di sana sang Prabu Siliwangi dan beberapa abdi dalamnya ingin melakukan istirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan kembali. Baru beberapa saat sang Prabu beristirahat, tiba-tiba suara auman harimau terdengar sangat jelas dari tempat peristirahatan sang Prabu. Para abdi dalam kerajaan langsung siaga, walaupun sedikit ada rasa takut terpancar di wajah mereka, karena yang mereka dengar itu adalah suara auman sekumpulan harimau. Jika hanya suara manusia, tentu saja mereka sudah terbiasa dengan berperang. Namun ini adalah suara harimau yang tidak kasat mata. Prabu Siliwangi justru terlihat tenang dan sambil komat kamit membaca beberapa mantra untuk bisa melihat keberadaan harimau putih itu. Dan benar saja, harimau putih itu datang dan menghampiri sang Prabu Siliwangi dengan wajah yang sangat garang. Prabu Siliwangi nampak berbincang-bincang dengan harimau putih itu, namun sepertinya tidak terjadi kesepakatan di antara mereka. Prabu Siliwangi memberikan kode kepada abdi dalam kerajaan agar segera mereka menyingkir dari Prabu Siliwangi, dan sepertinya akan terjadi pertempuran antara sang Prabu dengan harimau putih. Benar saja, tidak beberapa lama beberapa harimau putih lainnya datang dan menghampiri Prabu Siliwangi dan langsung menyerang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pun meladeni serangan harimau putih gaib itu dengan beberapa jurus yang ia miliki. Sempat Prabu Siliwangi terdesak dengan serangan beberapa harimau putih itu. Namun akhirnya
Berkat kepandaian dan ilmu kanuragan yang ia miliki, Sang Prabu Siliwangi berhasil memukul mundur kawanan harimau putih itu. Para abdi dalam kerajaan sangat terkagum-kagum melihat ilmu Prabu Siliwangi dalam menghalau kawanan harimau putih. Akhirnya Sang Prabu dan abdi dalam kerajaan bisa beristirahat dengan tenang kembali di dekat Curug Sawer. Tapi apakah setelah mengusir kawanan harimau putih ini, maka Prabu Siliwangi menjadi tenang? Nanti dulu, kisah ini masih berlanjut. Silahkan subscribe, like, dan share Lakon Misteri agar kalian bisa mendapatkan konten terbaru dari kami. Tidak membutuhkan waktu lama, suara auman yang lebih kencang dan mengerikan datang kembali. Tapi kali ini hanya satu ekor harimau putih saja yang datang menghampiri Prabu Siliwangi. Ternyata harimau putih ini adalah raja dari kawanan harimau putih gaib yang dikalahkan Prabu Siliwangi tadi. Dengan wajah marah dan auman serta erangan yang keras, Raja Harimau Putih ini meminta pertanggungjawaban dari Prabu Siliwangi, di mana anak buahnya mati setelah bertarung dengan Sang Prabu. Sang Prabu masih tetap tenang dan mencoba bernegosiasi dengan Raja Harimau Putih itu. Namun dengan sombong, Raja Harimau Putih itu malah berbalik menantang Sang Prabu Siliwangi. Jika Prabu Siliwangi bisa mengalahkannya, maka ia dan kawanan harimau putih lainnya akan berbaiat kepada Sang Prabu dan akan setia mendampingi dan melindungi Sang Prabu kelak. Tapi jika Prabu Siliwangi yang kalah, maka tidak saja Sang Prabu yang akan mati, tapi semua abdi dalam kerajaan akan ikut mati. Mendengar perjanjian ini, semua abdi dalam kerajaan menjadi ketakutan, dan secara tiba-tiba Sang Raja Harimau Putih itu menyerang Sang Prabu. Sang Prabu Siliwangi tentu tidak tinggal diam, dan pertempuran sengit pun terjadi. Kuku-kuku yang tajam serta taring yang besar membuat Raja Harimau Putih ini terlihat garang dan mencoba mencakar Sang Prabu dari jarak dekat. Sang Prabu mencoba terus menghindar dan sesekali melancarkan serangan ke tubuh Raja Harimau Putih itu. Tidak mudah mengalahkan Raja Harimau Putih yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari kawanan harimau putih sebelumnya. Dan Sang Prabu kembali terdesak, hingga akhirnya Sang Prabu mengeluarkan ajian sakti mandraguna untuk melumpuhkan harimau putih tersebut. Raja Harimau Putih pun kalah dalam pertempuran sengit yang melelahkan. Dan akhirnya sesuai dengan perjanjian tersebut, maka Raja Harimau Putih dan kawanannya berbaiat kepada Sang Prabu. Dan mulai saat itu Harimau Putih selalu mengikuti kemana saja Sang Prabu Siliwangi mengembara. Suatu ketika setelah Sang Prabu kembali ke Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi meminta kepada empu pembuat senjata agar dibuatkan senjata kujang emas dengan gagang kepala harimau. Tidak hanya itu, senjata kujang emas yang legendaris ini tidaklah sembarangan. Kujang emas ini selain tajam juga telah diisi dengan kodam pendamping yang sudah barang tentu memiliki kesaktiannya sendiri. Kujang emas berkepala harimau ini dibuat Sang Prabu sebagai rasa hormat Sang Prabu kepada Raja Harimau Putih yang sudah membantu dan mengawal kemana saja Sang Prabu mengembara. Oleh karena itu, kerajaan Pajajaran sangat terpandang dan disegani di Nusantara hingga sampai beberapa keturunan setelah Prabu Siliwangi wafat. Benar atau tidak, wallahu a'lam.